tengah denyut nadi pembangunan yang terus bergerak, di antara langkah-langkah pengabdian yang tak pernah meminta sorot lampu, kami menyaksikan hadirnya sosok-sosok yang bekerja dalam senyap, namun terang pengabdiannya melampaui batas ruang dan waktu. Malam ini, Jawa Pos Radar Semarang bersama Radar Semarang Academy mempersembahkan Abdi Nagari Award 2025. Sebuah penghargaan bagi para aparatur sipil negara yang menata negeri dengan ketekunan, integritas, dan ketulusan tanpa jeda. Mereka adalah pemantik perubahan yang memandang jabatan bukan sebagai kehormatan, melainkan amanah yang harus dirawat dengan hati. Dari ruang pelayanan publik hingga laboratorium inovasi, dari desa hingga kota, dari kerja kecil hingga lompatan besar, pengabdian mereka menegaskan bahwa kemajuan lahir dari kerja yang senyap, konsisten, dan penuh cinta kepada masyarakat. Malam ini, kami menyalakan cahaya apresiasi untuk mereka yang tak pernah berhenti menjaga harapan, membangun keadilan, dan menyiapkan masa depan yang lebih beradab. Inilah Abdi Nagari Award 2025 Jawa Pos Radar Semarang. Tempat kita merayakan keteladanan dan meneguhkan bahwa pengabdian adalah bahasa paling jernih dari sebuah kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang kami hormati, malam ini kita berkumpul dalam sebuah momentum penuh makna. Sebuah malam yang digagas oleh Jawa Pos Radar Semarang sebagai bentuk apresiasi bagi para insan aparatur negara yang bekerja dalam senyap namun menghasilkan jejak perubahan. Dengan penuh hormat kami sampaikan ucapan selamat datang kepada para calon penerima penghargaan, insan-insan pilihan, aparatur sipil negara yang memiliki integritas, dedikasi, dan inovasi yang berakal budi. Terkhusus kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno SEMM yang telah berkenan hadir malam hari ini dan mendukung terselenggaranya acara malam hari ini. Abdi Nagari Award 2025 lahir dari semangat meneguhkan kembali nilai-nilai pengabdian, integritas, serta inovasi dalam pelayanan publik. Karena kemajuan negeri ini tidak hanya ditopang oleh kebijakan besar, melainkan juga oleh ketulusan pribadi-pribadi yang setia menjaga marwah pengabdian terhadap rakyat. Piagam atau malam hari ini panggung penghormatan bagi mereka yang memberi lebih dari sekadar kewajiban, bagi mereka yang menghadirkan solusi, menciptakan perubahan, dan menjaga harapan masyarakat tetap menyala. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bahwa bekerja untuk negeri adalah kehormatan dan setiap dedikasi pantas untuk dihargai. Selamat datang di malam penganugerahan Abdi Nagari Award 2025. Inspirasi untuk negeri. Mari kita rayakan para teladan yang menjaga masa depan bangsa. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian malam penganugerahan Abdi Nagari Award 2025, marilah sejenak kita menundukkan hati, menenangkan langkah dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu kami mengundang Bapak Miftahul Ala untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati dengan penuh khusyuk, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, malam ini kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menghadirkan sosok-sosok teladan
dalam pengabdian kepada negeri. Mereka yang bekerja tanpa banyak kata, namun mencipta perubahan bagi bangsa. Berikanlah kepada mereka kekuatan iman, keteguhan dalam menjaga amanah, serta keikhlasan dalam setiap langkah. Jadikanlah setiap tugas sebagai ibadah, setiap kebajikan sebagai kemaslahatan, dan setiap pengorbanan sebagai jalan menuju ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Menuntun, berkahilah acara ini, satukan hati kami dalam kebaikan. Jadikan negeri ini menjadi semakin maju, aman, serta sejahtera di bawah lindungan-Mu. Ampuni kesalahan kami, terimalah segala niat baik kami, dan bimbingkah langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki agenda inti acara malam hari ini, dengan hormat kami persilakan Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Bapak Baihaqi untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ke Semarang ditemani miswet, mangan kacang di pinggir kali. Selamat datang di Abdi Nagari Award. Ini ajang pemberian apresiasi. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno SE MM. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan dan sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Insya Allah nanti juga akan memberikan sambutan pada acara ini. Bahkan beliau insya Allah juga akan menyerahkan piala untuk para penerima. Pak Sumarno adalah orang yang luar biasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernurnya boleh berganti, tetapi sekretaris daerahnya tetap Pak Sumarno. Artinya, beliau bisa diterima siapa saja, bisa melayani siapa saja, bisa bekerja sama dengan siapa saja dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ini sangat menginspirasi bagi kita. Kita kasih aplaus untuk Pak Sumarno. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diap. Beliau adalah istri Wali Kota Pekalongan tahun 2005, 2010 dan 2010-2015, Bapak Muhammad Bashir Ahmad Syawi. Malam ini Bu Balkis menjadi tamu yang sangat dan paling istimewa. Selamat malam Pak Sumarno, selamat datang. Mohon izin Pak Sekda, sambutan kami lanjutkan. Saya ulangi, malam ini Bu Balkis menjadi tamu yang sangat dan paling istimewa. Beliau hadir untuk mengantar dan mendampingi salah satu camatnya yang akan menerima penghargaan. Luar biasa, sangat menginspirasi sebagai seorang pemimpin yang mendampingi
anak buahnya mengantar jauh dari kota Pekalongan sana ke kota Semarang. Salam takzim Ibu. Berkali-kali kami ke kota Pekalongan. Pada zaman COVID-19, ketika tidak boleh ada acara apapun yang mengumpulkan banyak orang, kami datang ke pendopo kota Pekalongan untuk menyerahkan anugerah Jawa Pos Radar Semarang langsung kepada penerimanya, yaitu Wali Kota Pekalongan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan yang notabene Bunda PAUD dan Bunda Literasi. Sebelum Abdi Nagari Award ini, Wali Kota Pekalongan Bapak Ahmad Afzan Aflan Junaid juga menerima penghargaan dari kami berupa anugerah Jawa Pos Radar Semarang. Yang kami hormati pula para calon penerima Abdi Nagari Award. Ada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota, Sekretaris Dewan Kabupaten Kota, Kepala OPD Kabupaten Kota, Kepala Instansi Pemerintahan, Camat, Lurah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolsek, Rektor, pimpinan perusahaan daerah, dan abdi negara lainnya. Yang terhormat segenap pimpinan dan karyawan Jawa Pos Radar Semarang, dan yang terhormat seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ini malam yang luar biasa. Malam penganugerahan Abdi Nagari Award 2025. Suatu penghargaan yang khusus diberikan kepada abdi negara yang telah bekerja keras, mencurahkan pikiran, melahirkan inovasi, dan menebarkan inspirasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara adalah abdi negara yang telah mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sebelum Abdi Nagari Award ini diselenggarakan, Jawa Pos Radar Semarang telah memberikan penghargaan melalui ajang Anugerah Jawa Pos Radar Semarang. Salah satu penerimanya adalah Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Beliau hadir secara langsung di Hotel Gate Semarang kira-kira Agustus yang lalu. Pak Lutfi juga berkenan menyerahkan penghargaan kepada 34 penerima lainnya, termasuk diantaranya 8 bupati dan wali kota di Jawa Tengah, yaitu Wali Kota Semarang, Wali Kota Magelang, Wali Kota Pekalongan, Bupati Semarang, Bupati Demak, Bupati Batang, Bupati Wonosobo, dan Bupati Kendal. Dan malam ini Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno berkenan hadir dan insya Allah akan memberikan sambutan serta menyerahkan penghargaan kepada 33 penerima Abdi Nagari Award pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, Abdi Nagari Award digagas dan dilaksanakan oleh Jawa Pos Radar Semarang, perusahaan yang menerbitkan koran Jawa Pos Radar Semarang, online Radar Semarang ID, dan Jawa Pos TV Semarang.
sebagai bagian dari masyarakat, Jawa Pos Radar Semarang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini. Abdi Nagari Award adalah penyemangat untuk terus bekerja keras. Hadirin yang saya hormati, di tengah dinamika pembangunan, birokrasi seringkali menjadi sorotan. Namun di balik semua itu ada sosok-sosok yang bekerja dengan hati nurani, yang meyakini bahwa pelayanan publik adalah amanah. Setiap tindakan adalah perjuangan, setiap tanda tangan adalah tanggung jawab, dan setiap keputusan adalah jejak yang akan dikenang oleh masyarakat. Pada malam ini kita memberi hormat kepada mereka yang menjalankan tugas bukan semata karena jabatan, tetapi karena panggilan nurani. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah kecil yang menjadi cerminan semangat kita. Di sebuah desa di lereng pegunungan, ada seorang guru. Usianya telah memasuki masa pensiun. Badannya tinggi tetapi kurus kerontang. Langkahnya tidak lagi tegap. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Dan yang paling mengenaskan, gajinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada yang mengejutkan. Ketika ditanya, kenapa tetap setia mengajar? Ia menjawab, karena setiap anak adalah masa depan. Dan masa depan tidak boleh menunggu. Kisah itu sederhana, namun mengingatkan kita bahwa pelayanan terbaik bukan lahir dari banyaknya fasilitas, tetapi dari ketulusan hati. Dari keyakinan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, para penerima Abdi Nagari Award 2025 telah membuktikan hal itu. Bisa jadi banyak orang yang tidak tahu. Bisa pula banyak orang yang tidak mau tahu. Tetapi kami dengan hati nurani dan pikiran yang jernih melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara adalah abdi negara yang patut mendapat apresiasi. Biarlah orang lain mencaci. Kami ikhlas memberi. Kami memantau melalui wartawan-wartawan kami, baik wartawan media cetak, online, dan televisi yang tersebar di seluruh daerah. Didukung pula oleh Radar Semarang Academy yang bergerak dalam pengkajian, pengembangan, dan pendidikan. Kami yakin persoalan yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara hadapi luar biasa banyak dan pelit. Tantangannya sangat berat. Di era revolusi digital ini segalanya berlangsung begitu cepat. Lewat media sosial, banyak orang yang berlomba ingin meraih popularitas. Tetapi dalam waktu yang sekelebat pula, orang bisa jatuh mengenaskan. Fakta bisa digoreng sedemikian rupa, yang nyata menjadi pura-pura, yang benar tertutupi, dan yang salah menjadi dibenarkan. Jawa Pos Radar Semarang tidak mau terbawa arus seperti itu. Bagi kami, yang benar adalah benar
Karena itu kami harus mengubah paradigma dalam jurnalistik. Bad news is good news menjadi good news is good news. Dan Abdi Nagari Award adalah good news. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima Abdi Nagari Award tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan ini. In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika Anda berbuat baik kepada orang lain, pada dasarnya Anda berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Sebaliknya, jika Anda berbuat buruk kepada orang lain, pada dasarnya Anda berbuat buruk kepada diri Anda sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Selamat menyongsong Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan memasuki sesi pemberian penghargaan Abdi Nagari Award 2025 di sesi yang pertama ini. Dan pada sesi ini kami akan memberi penghormatan kepada para teladan di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Mereka yang setiap hari menyalakan harapan, menjaga masa depan bangsa serta merawat kehidupan dengan ilmu dan juga ketulusan. Malam ini kita tidak sekadar memberi apresiasi, tapi juga menyampaikan rasa terima kasih untuk segala langkah sunyi yang mereka lakukan demi generasi yang lebih cerdas dan masyarakat yang lebih sehat. Sebelum para penerima penghargaan kami panggil naik ke atas panggung, marilah kita saksikan terlebih dahulu kilas perjalanan dan kisah inspiratif mereka. Profesor Dr. Zakiyuddin Baidawi MAG, seorang aparatur sipil negara yang dengan ketenangan pemikiran dan keteguhan komitmen telah menyalakan lentera moderasi di tengah keberagaman bangsa. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, Prof. Zakiyuddin bukan hanya memimpin ruang akademik, tetapi juga berhasil memupuk harmoni sosial melalui gagasan-gagasan yang jernih serta rekam jejak intelektual yang menjadi rujukan nasional. Dalam setiap kata, penelitian, dan pengabdian, Profesor Dr. Zakiyuddin meneguhkan nilai toleransi, memperkuat dialog lintas iman, serta menghadirkan keseimbangan antara keyakinan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kiprah yang dilakukan Profesor Dr. Zakiyuddin menjadikannya sosok penjaga harmoni yang menata perbedaan bukan sebagai jarak, melainkan sebagai jembatan persatuan. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin SPD SOS SIPEM MN, dedikasi dan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara tak perlu diragukan lagi. Sadimin meneguhkan bahwa pendidikan bukan sekadar proses belajar, melainkan perjalanan membentuk masa depan. Beliau hadir dari satu sekolah ke sekolah lainnya, menyapa para siswa dengan bahasa yang menenangkan, membangkitkan semangat dengan ketulusan, dan menanamkan keyakinan bahwa setiap anak menyimpan cahaya untuk masa depannya. Melalui kepemimpinan yang membumi dan dialog tanpa jarak, Dr. Sadimin menjadikan kehadirannya sebagai sumber energi baru yang menegakkan karakter, menumbuhkan optimisme, dan mengingatkan generasi muda bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang harus dilalui dengan harapan dan keberanian. Insinyur Eko Muhwidodo MT adalah lentera pengabdian yang menyatukan disiplin ilmu dengan denyut kemanusiaan. Sebagai ASN LL Dikti 6 dan dosen teknik industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang Unima, Eko menghadirkan inovasi yang tumbuh dari empati, teknologi tepat guna, pendampingan masyarakat, dan gagasan yang menguatkan daya saing di akar rumput. Namun baktinya tidak berhenti di ruang kelas. Eko Muhwidodo juga sukses mengemban amanah kepemimpinan di universitas, menjadi dekan Fakultas Teknik, wakil rektor bidang akademik, hingga rektor Unima pada periode 2012 hingga 2020 yang memandu arah akademik dan kelembagaan dengan keteladanan. Kini Eko meneruskan perannya sebagai pengurus Badan Pembina Harian Unima dan berkiprah di Majelis Dikdasmen PNF PDM Kabupaten Magelang.
Di tangan Eko Moh Widodo, pengabdian menjadi perjalanan yang teduh di mana integritas, ilmu, dan kemanusiaan bertemu dalam satu langkah yang membawa manfaat bagi banyak jiwa. Profesor Dr. Syamsul Ma'arif MAG merupakan sosok akademisi yang luar biasa dalam memperkuat moderasi beragama dan menumbuhkan budaya literasi berbasis riset di lingkungan pesantren. Sebagai aparatur sipil negara yang teguh pada nilai pengabdian, Profesor Syamsul Ma'arif menyalakan suluh pengetahuan yang menjembatani tradisi dengan kemajuan. Langkah-langkahnya yang konsisten telah mengubah pesantren menjadi ruang dialektika yang hidup, tempat para santri belajar membaca dunia dengan kearifan, ketelitian, dan kecintaan pada ilmu. Melalui visi yang inklusif dan pemikiran yang progresif, Prof. Syamsul Ma'arif menjadi motor perubahan intelektual bagi generasi muda. Dari bimbingannya, tumbuh santri-santri periset yang kritis, berwawasan luas, dan tetap berakar pada tradisi keilmuan pesantren. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo SHMSI, lahir langkah-langkah konkret yang lembut sekaligus tegas, menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak. Pembentukan Satgas Pencegahan Dini Perundungan serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan menjadi garda pertama yang bekerja aktif dan humanis. Upaya ini diperkuat kolaborasi lintas instansi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian hingga Kodim 0736 Batang. Melalui kampanye masif tentang kebersihan serta kesehatan mental dan fisik, Batang meneguhkan komitmen nol toleransi terhadap perundungan, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman bagi masa depan anak bangsa. Di tengah denyut kota Semarang yang terus bertumbuh, hadir sosok yang menjaga agar setiap anak tetap meraih tempatnya dalam cahaya pendidikan. Aloysius Kristianto SPD MPD, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, menghadirkan inovasi integrasi data siswa miskin, sebuah terobosan yang menyatukan data sekolah dengan data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan pendidikan lebih mengalir tepat sasaran, lebih cepat, dan lebih adil. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade sebagai pendidik, dari guru hingga kepala sekolah berprestasi, Kristianto menanamkan pembelajaran berbasis praktik dan literasi yang menghargai setiap bakat. Melalui kepemimpinan yang tenang namun visioner, ia membangun sistem yang bukan sekadar data, tetapi jembatan menuju kesempatan. Karena bagi Kristianto, setiap anak berhak tumbuh tanpa tertinggal oleh keadaan, dan pendidikan adalah cahaya yang harus selalu dijaga. Dr. Edi Siswanto, SPD MPD, pendidik yang menjadikan setiap bunyi mesin sebagai bahasa masa depan dan setiap ruang kelas sebagai laboratorium kehidupan. Sebagai guru teknik otomotif di SMKN 4 Kabupaten Kendal, sekaligus Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, Edi Siswanto menyalakan bara perubahan melalui metode-metode yang lahir dari keberanian dan pengabdian. Edi Siswanto merupakan sosok guru yang mampu menggerakkan ekosistem vokasi dengan gagasan-gagasan yang berani, inovatif, dan berpijak pada kebutuhan nyata dunia industri. Kiprah Edi Siswanto dalam merancang metode pembelajaran vokasi memperkuat jembatan antara sekolah, dunia usaha, dan dunia industri untuk melahirkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ana Rahmawati Ningsih, SPD MPD, seorang aparatur sipil negara sekaligus pendidik yang menjadikan literasi sebagai nafas pengabdian. Dari ruang kelas SMP Negeri 2 Cepiring, Guru Ana menyalakan semangat menulis, membimbing para siswa dan guru hingga lahir generasi yang mengenal kata sebagai jembatan pengetahuan dan mimpi. Perempuan kelahiran Gubuk Gerobokan ini telah menulis 111 buku, menghadirkan 101 artikel ilmiah populer, juga meraih 67 penghargaan dari berbagai kompetisi kepenulisan hingga pendidikan. Karya-karyanya mengalir dalam bentuk cerpen, film pendek, esai, puisi, hingga fotografi. Jejaknya bahkan tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai bukti bahwa kegigihan dapat melampaui batas-batas biasa. Pada 2023, buku memoir Guru Ana dan Komunitas Penulis Memoir Indonesia mendapatkan penghargaan internasional di Riyadh. Dedikasi Guru Ana menjadi teladan bahwa literasi bukan hanya aktivitas, melainkan gerakan yang membuka wawasan dan menghadirkan masa depan yang lebih terang bagi banyak insan.
M. Arif Rohman, SPD, MPD, MSI, merupakan sosok ASN yang menyalakan teladan lewat karya dan pengabdian. Sebagai Ketua PGRI Kabupaten Batang, Arif Rohman konsisten menyuarakan bahwa peningkatan mutu guru bukanlah tugas administratif, melainkan kerja mulia. Kerja mengajar, mendidik, dan melatih secara menyeluruh yang mencakup penguatan pengetahuan pedagogis, peningkatan keterampilan mengajar yang adaptif, serta pembentukan sikap profesional dan berkarakter. Dengan semangat yang tak pernah padam, bahkan setelah menuntaskan magister ketiganya, M. Arif Rohman merancang pelatihan berkelanjutan dari daring, luring, hingga blended learning. Upaya ini memastikan guru-guru di Kabupaten Batang siap menjawab tuntutan zaman, mendukung industrialisasi dan pembangunan 5 zona strategis daerah. Direktur RSUD Kajen, Dr. Imam Prastyo MKes, menempatkan kemanusiaan sebagai pusat layanan kesehatan. Melalui terobosan NeoCare, sebuah platform digital terintegrasi untuk pendampingan pasien stroke, Dr. Imam menghadirkan jembatan harapan menghubungkan pengetahuan, perawatan, dan bimbingan yang berkelanjutan. NeoCare memberi edukasi komprehensif bagi pasien dan keluarga, mulai dari pemahaman dasar tentang stroke, panduan diet, latihan fisik dan wicara, hingga manajemen obat-obatan. Sebuah inovasi yang memastikan pemulihan tidak berhenti di ruang perawatan, tetapi terus hidup di genggaman setiap keluarga. Di bawah kepemimpinannya, RSUD Kajen meraih berbagai penghargaan kabupaten, provinsi, hingga nasional, menjelma teladan transformasi layanan publik yang berpijak pada teknologi, empati, dan dedikasi tanpa batas. Dr. Lely Puspitowati MM, sosok pemimpin yang menata pelayanan kesehatan dengan ketegasan seorang profesional dan kelembutan seorang pengabdi. Dalam kepemimpinannya, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang tumbuh dari pondasi awal menjadi rumah sakit rujukan yang berdenyut dengan harapan masyarakat. Sebagai abdi negara dan masyarakat, Dr. Lely memimpin seperti cahaya yang tidak pernah padam. Jernih dalam mengambil keputusan, teguh menjaga standar, dan bijak menuntun setiap langkah perubahan. Pengakuan nasional melalui penghargaan Top CEO dan Top PUMD 2024 menjadi bukti bahwa integritas, visi, dan pengabdian Dr. Lely bukan hanya dirasakan tetapi juga diakui. Di tangan Dr. Lely, profesionalisme menjelma menjadi kekuatan yang menyembuhkan, memajukan, dan menginspirasi. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk penerima penghargaan di Abdi Pendidikan dan juga Kesehatan. Dan itu tadi sekelumit ya dari dedikasi besar mereka. Dan kini kita akan mengundang dengan hormat seluruh penerima penghargaan pada sesi ini untuk maju menerima piagam penghargaan dan trofi Abdi Nagari Award 2025. Sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan terbaik kita untuk para penerima penghargaan. Untuk itu kepada Profesor Dr. Zakiyuddin Baidowi MAG, Rektor UIN Salatiga, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Iya, silakan Bapak Rektor. Dan kemudian yang berikutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Sadimin SPD, Esos SIPM Master of Engineering. Insinyur Eko Muhwidodo MT, dosen Universitas Muhammadiyah, Magelang. Dan berikutnya Profesor Dr. Samsul Ma'arif MAG, dosen UIN Wali Songo Semarang. Bapak Bambang Suryantoro Sudibyo, SH MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Batang. Berikutnya Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Alusius Kristianto SPD MPD. Selanjutnya Bapak Guru ini, Septi, Bapak Dr. Edi Siswanto, SPD MPD, Guru Teknik Otomotif SMA Negeri 4, Kendal. Baik, dan selanjutnya masih dari guru juga ya, Guru SMP Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal, Ibu Ana Rahmawati Ningsih, SPD MPD. Selanjutnya Bapak M. Arif Rohman, SPD MPD, MSI MPD, Ketua PGRI Kabupaten Batang. Dan berikutnya dengan hormat Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, Dr. Imam Prastyo MKes Fiskwa Simet SPKes. Yang terakhir Dr. Lely Puspitowati MM, Direktur RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang.
Ya, kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk para penerima award, dan dengan hormat kami mohon kepada Bapak Bayhaki, Direktur Radar Semarang, untuk berkenan memberikan piagam dan juga trofi penghargaan. Penghargaan pertama diberikan kepada Rektor UIN Salatiga Profesor Dr. Zakiuddin Baidowi MAG dengan kategori Abdi Moderasi dan Harmoni Kebangsaan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Dr. Sadimin SPD Esos. Kategori Abdi Inspiratif dalam pembinaan pendidikan dan motivasi siswa. Selanjutnya, penghargaan dengan kategori Pengabdian Masyarakat berbasis inovasi dan integritas diberikan kepada dosen Universitas Muhammadiyah Magelang, Insinyur Eko Mowidodo MT. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Profesor Dr. Samsyul Ma'arif untuk kategori Abdi Moderasi dan Literasi Pesantren Riset. Berikutnya, penghargaan diberikan kepada adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ya, sebelumnya Bapak Bambang Suryantoro Sudibyo SH MSc. Selanjutnya Bapak Alusius Kristianto SPD MPD untuk kategori Inovasi Integrasi Data Pendidikan dan Berkeadilan. Selanjutnya diberikan kepada Dr. Edi Siswanto SPD MPD, Guru Teknik Otomotif SMK Negeri 4 Kendal dengan kategori Abdi Inovasi Pendidikan Vokasi dan Transformasi Ekosistem Pembelajaran. Selanjutnya kepada Ana Rahmawati Ningsih, Ibu Ana untuk kategori Abdi Penggerak Literasi Siswa dan Guru. Berikutnya penghargaan diberikan kepada Bapak M. Arif Rohman SPD MPD MSc MPD dengan kategori Abdi Transformasi Mutu Guru dan Penguatan Sumber Daya Pendidikan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Dr. Imam Prasetyo MKes untuk kategori Abdi Inovasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Empati. Dan penghargaan yang terakhir dalam kategori pendidikan, Abdi Pendidikan dan Kesehatan ini diberikan kepada Dr. Leli Puspitowati MM dalam kategori Abdi Keteladanan Kepemimpinan dan Transformasi Pelayanan Kesehatan Daerah. Baik, kami persilahkan untuk selanjutnya bisa berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Bapak Bayhaki bersama dengan para penerima penghargaan.
Oke, baik Bapak Ibu, agar foto nampak serasi, untuk piala agar bisa dipegang di tangan kanan ya Pak ya. Ya, oke. Piala ada di tangan kanan dan diangkat sedikit gitu ya. Luar biasa ya, ini di Abdi Pendidikan dan Kesehatan. Ini adalah garda terdepan dalam mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat dan anak bangsa. Oke, baik. Kami rasa sudah cukup untuk foto dokumentasi dan kami persilahkan Bapak Ibu para penerima penghargaan di kategori Abdi Pendidikan dan Kesehatan untuk kembali ke tempat duduk semula. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya untuk para penerima penghargaan. Iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua penganugerahan Abdi Nagari Award 2025. Dalam sesi kedua ini kita akan memberikan apresiasi bagi para insan berdedikasi di bidang hukum dan pelayanan umum. Mereka adalah garda penjaga tegaknya keadilan, pengawal kepastian hukum, serta pelayan publik yang menghadirkan negara melalui layanan yang dekat, mudah, dan berkeadilan. Dalam setiap keputusan yang mereka ambil ada keberpihakan pada kebenaran. Dalam setiap pelayanan yang mereka berikan ada keikhlasan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Malam hari ini kita memberikan penghormatan kepada para teladan yang menjaga marwah negara dengan integritas, profesionalisme, dan hati yang tulus. Sebelum kami panggil satu persatu ke atas panggung, mari kita simak terlebih dahulu rekam jejak kiprah mereka melalui tayangan berikut ini. Dalam dinamika penegakan hukum yang terus bergerak, hadir sosok yang lebih memilih menjernihkan alur keadilan dengan pendekatan yang lebih menyejukkan. Adi Fajar Arianto SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, menghadirkan komitmen yang tidak hanya tertulis dalam kebijakan, tetapi hidup dalam setiap proses pemulihan yang ia upayakan. Di bawah kepemimpinannya, prinsip restoratif justice bukan sekadar konsep, melainkan langkah nyata yang memulihkan, menyeimbangkan, dan mengembalikan martabat para pihak berperkara. Melalui koordinasi yang terukur, pelayanan hukum yang berkeadilan, dan keberpihakan pada harmoni sosial, Adi Fajar Arianto mampu meneguhkan wajah hukum yang lebih humanis di Kota Semarang. Sebagai perwira yang mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis, Kasat Lantas Polres Temanggung AKP Yusra Mei Dikta Mandung tidak hanya memastikan aturan ditegakkan, tetapi juga aktif membentuk kesadaran publik akan pentingnya keselamatan. Melalui program edukasi di sekolah-sekolah, inklusi pesan keselamatan di ruang-ruang digital, serta dialog yang merangkul generasi muda, AKP Yusra menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab sejak dini. Upaya strategisnya dalam menekan angka kecelakaan dilakukan secara terukur, berkesinambungan, dan berbasis data. Sang Poluan juga menumbuhkan budaya apresiasi di lingkungan kepolisian dengan memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi, menguatkan etos kerja, semangat pelayanan publik, dan profesionalisme satuan. Dengan dedikasi dan kepedulian tinggi, Dr. Mulyanto SE KPMM Camat Ngalian Kota Semarang menghadirkan inovasi yang menumbuhkan kemandirian pangan, menekan inflasi, dan menanamkan cinta lingkungan. Melalui gagasan Edu Farm Park, Camat Mulyanto menjadikan lahan sempit sebagai ruang belajar dan pemberdayaan dari anak-anak PAUD hingga ibu-ibu PKK. Sebagai abdi negara, sang camat sejatinya tengah membumikan filosofi bahwa menanam bukan sekadar bibit, melainkan semangat dan kesadaran baru bahwa kemandirian tumbuh dari tanah yang disentuh dengan kepedulian. Langkahnya sederhana namun berdampak besar, menanam kesadaran, memupuk kebersamaan, dan menuai perubahan. Sebagai abdi negara berjiwa penggerak, Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Eli Asmara SSTP MM, mampu menyalakan semangat perubahan melalui digitalisasi RT RW dan menggandeng masyarakat serta dunia usaha untuk menata lingkungan yang hijau dan berdaya. Melalui program Semarang Barat Idol, Camat Eli Asmara merajut seni, mengkolaborasi, dan menggugah kepedulian sosial, menjadikan kreativitas sebagai bahasa pelayanan dan pengabdian sebagai nafas bagi kemajuan masyarakat. Langkah inovatif ini menunjukkan bahwa birokrasi dapat hadir secara humanis dan inspiratif.
Dalam setiap langkahnya, Camat Semarang Tengah Anisito Magno da Silva, AP, Esos SHMH, membuktikan bahwa pemerintahan bukan sekadar tugas administratif, melainkan nafas kemanusiaan yang menggerakkan perubahan. Camat Anisito merupakan pemimpin yang menjadikan pelayanan sebagai jalan pengabdian. Melalui gerakan Jumat Sedekah Koin di lingkungan ASN Kecamatan, Bang Moy, sapaan intimnya, menanamkan budaya memberi yang mengalir hingga ke lapisan masyarakat terbawah, membangun jaring kepedulian yang hangat tanpa sekat. Sedangkan melalui program Tim Oren merupakan wujud nyata Bang Moy menjadikan Kecamatan Semarang Tengah bersih dan indah. Sebuah ikhtiar nyata dalam merawat bumi di tengah tantangan kota yang terus tumbuh dilakukan oleh Camat Pedurungan Kota Semarang, Moh Agus Junaidi Eskom MMM Lingkungan. Selaku aparatur sipil negara, Camat Agus Junaidi menanamkan budaya bersih yang hidup di tiap sudut wilayah, mendorong warga untuk bergerak bersama menggerakkan kerja bakti masyarakat setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Sebagai hulu dari kegiatan tersebut, berhasil melahirkan insinerator mini Pedurungan, sebuah inovasi pengurangan sampah yang aman, terukur, dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui program tersebut, Camat Agus Junaidi meneguhkan bahwa kebersihan bukan sekadar kewajiban, melainkan kesadaran kolektif yang tumbuh dari kepemimpinan yang menggerakkan sebuah langkah nyata untuk melahirkan perubahan besar bagi lingkungan kota. Camat Kalikajar Wonosobo, Aldiana Kusumawati, SSTP MM, merupakan sosok perempuan yang visioner. Sebagai pemimpin wilayah kecamatan, Aldiana menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang menggerakkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan potensi lokal dengan gagasan segar yang menembus kebiasaan lama. Setiap program yang lahir dari tangannya menjadi inspirasi bahwa pelayanan publik dapat hadir dengan kehangatan, inovasi, dan kedekatan. Semangatnya menembus batas geografis melalui pendidikan dan pelatihan di luar negeri, Aldiana memperluas cakrawala berpikir, membawa pulang ilmu, pengalaman, dan jejaring global untuk diterapkan di tanah sendiri. Aldiana simbol generasi baru birokrasi yang memadukan energi muda, pengetahuan global, dan komitmen lokal. Sosok yang memimpin dengan hati, bekerja dengan visi, dan bermimpi untuk bangsanya. Camat Pekalongan Timur Darminto SIPMM merupakan sosok ASN yang inspiratif. Sang camat menginisiasi gerakan ceting bambu, yakni cegah stunting dengan bantu Mung 1000, sebuah gerakan gotong royong yang sederhana namun bermakna. Mengajak masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu anak-anak stunting dan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Di bawah kepemimpinan Camat Darminto, pegawai kecamatan, kelurahan, hingga warga turut bergerak memastikan pemenuhan gizi melalui program pemberian makanan tambahan. Dari langkah kecil yang dilakukan bersama, sedikitnya 7 anak stunting terbantu setiap bulan tanpa menggunakan APBD, hadir sebagai bukti bahwa kepedulian bisa menjadi cahaya perubahan. Inovasi ini sejalan dengan target Kota Pekalongan menuju zero stunting. Kepemimpinan inspiratif Darminto menghadirkan harapan bagi generasi yang sehat dan tangguh. Camat Bandar Kabupaten Batang Muhammad Nasruddin SHMH meneguhkan langkah sebagai aparatur sipil negara yang memandang kecamatan bukan sekadar wilayah, melainkan taman tumbuhnya masa depan. Camat Nasruddin menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam memimpin wilayah kecamatan, khususnya dalam menghadirkan tatanan wilayah yang lebih tertib, indah, rapi, terarah, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan sejak tahun 2022. Ia meneguhkan perannya sebagai penggerak perubahan dengan mendukung terciptanya kawasan pendidikan unggul, sehingga Bandar didaulat sebagai wilayah khusus zona pendidikan di Kabupaten Batang. Melalui koordinasi dan sinergitas lintas sektor, juga perlibatan masyarakat dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas lingkungan belajar, Camat M. Nasruddin memastikan bahwa kecamatan bukan hanya ruang administratif, melainkan juga ruang tumbuhnya literasi, karakter, dan masa depan generasi muda. Dedikasi, konsistensi, dan pengabdian yang menguatkan sendi-sendi pelayanan publik menjadi marwah yang dijaga oleh Lurah Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Nurhayati Budi Wahyuning Tias, Esos MAP. Nurhayati berhasil mewujudkan budaya pelayanan yang humanis, melindungi warga, memastikan mereka aman, dan menghadirkan rasa tenang di saat-saat paling genting. Sang lurah perempuan ini sangat responsif ketika warganya butuh pertolongan. Ia menjadi yang pertama turun ke lokasi ketika warganya melaporkan masalah.
dari penanganan aduan harian, situasi darurat lingkungan, hingga respons cepat saat bencana melanda. Lurah Nurhayati berhasil menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya kewajiban administratif, melainkan komitmen yang hidup di tengah masyarakat. Hadi Setio Yunanto, SSTP MSI, sosok yang menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar tugas, melainkan ikhtiar menghadirkan perjalanan yang lebih manusiawi bagi setiap warga Kota Semarang. Di bawah kepemimpinannya, Trans Semarang tumbuh menjadi moda transportasi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dengan akses yang lebih ramah disabilitas, kenyamanan yang terus ditingkatkan, serta layanan yang mengutamakan kesetaraan tanpa membeda-bedakan penumpang. Melalui visinya, Armada Trans Semarang diarahkan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, merespons denyut mobilitas perkotaan yang tak pernah berhenti. Hadi Setio Yunanto, sosok ASN yang dengan inovasinya mampu menghadirkan langkah maju dalam setiap perjalanan kota. Rahmawan, sosok pemimpin yang menata ulang wajah pelayanan perpajakan dengan dedikasi dan inovasi yang tak pernah surut. Di bawah kepemimpinannya, KPP Pratama Salatiga tumbuh sebagai institusi yang modern, mudah diakses, cepat dan transparan, menghadirkan layanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan e-government, optimalisasi Cortex DJP, serta edukasi perpajakan yang aktif dan berkelanjutan, Rahmawan menegaskan bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi jembatan menuju kemajuan. Program UMKM naik kelas, kelas pajak Salatiga, hingga tax gathering menjadi ruang kolaborasi yang merangkul wajib pajak dan menumbuhkan kepatuhan dengan pendekatan yang manusiawi. Dengan penuh hormat, kami mengundang seluruh penerima penghargaan sesi ini untuk maju ke atas panggung menerima piagam penghargaan dan trofi Abdi Nagari Award 2025. Kita berikan tepuk tangan sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka untuk hukum yang bermartabat dan pelayanan publik yang membawa kebermanfaatan bagi negeri. Baik Bapak Ibu, dengan hormat kami undang yang pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan kategori Inovasi Tata Kelola Implementasi Restoratif Justice, Bapak Andi Fajar Arianto, SH.MH. Selanjutnya, AKP Yosra Medikta Mandung, STK SIK MP, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung untuk kategori Abdi Negara Inspiratif dalam Edukasi dan Keselamatan Berlalu Lintas. Berikutnya kami undang Camat Ngalian Kota Semarang, Dr. Mulyanto SE KPMM, kategori Inovasi Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekologis Masyarakat. Selanjutnya Dr. Eli Asmara, SSTP MM, Camat Semarang Barat, Kota Semarang untuk kategori Inovasi Sosial dan Penggerak Kreativitas Masyarakat. Pak Eli ini doktornya baru. Oh iya, masih hangat-hangat ya. Baik, masih dari Semarang lagi, Camat Semarang Tengah Kota Semarang, Bapak Aniseto Magno da Silva APSOS SH.MH dengan kategori Inovator Penggerak Kepedulian Sosial dan Ketangguhan Wilayah. Selanjutnya, nah ini camat saya ini Septi. Camat saya juga. Oh iya, Bapak Moh Agus Junaidi Eskom MMMing, Camat Pedurungan Kota Semarang untuk kategori Abdi Inovasi Lingkungan Perkotaan. Dan selanjutnya kami undang Camat Kalikajar Kabupaten Wonosobo, Ibu Aldiana Kusumawati SSTP MM dengan kategori Abdi Muda Visioner dan Penggerak Perubahan Daerah. Selanjutnya kami undang Bapak Darminto SIP MM, Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk kategori Abdi Negara Penggagas Program Ceting Bambu Gerakan Pencegahan Stunting. Selanjutnya kepada Camat Bandar Kabupaten Batang, Bapak Muhammad Nasruddin SH.MH, kami undang untuk naik ke atas panggung. Beliau mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Penataan Wilayah Kecamatan sebagai Daerah Pendidikan Unggul. Selanjutnya kepada Ibu Lurah Karanganyar Gunung Candisari Kota Semarang, Ibu Nurhayati Budi Wahyuning Tias SOS MAP untuk kategori Abdi Responsif dalam penanganan aduan dan layanan kebencanaan. Dan selanjutnya kepada Kepala BLUD Trans Semarang, Bapak Hari Setio Yunanto SSTP MSI dengan kategori Transportasi Ramah Disabilitas, Inklusif dan Berkelanjutan.
Dan yang terakhir Bapak Rahmawan, Kepala KPP Pratama Salatiga, kategori Abdi Transformasi, Layanan Pajak, dan Sinergi Digital. Baik, selanjutnya dengan hormat kami mohon kepada Direktur Radar Semarang untuk kembali maju ke atas panggung memberikan penghargaan, piala dan juga piagam kepada para penerima penghargaan. Yang pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak Adi Fajar Haryanto, SHMH. Untuk kategori Inovasi Tata Kelola Implementasi Restoratif Justice. Selanjutnya kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung, AKP Yosra Medikta Mandung, STK SIK MP. Selamat beliau mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Negara Inspiratif dalam Edukasi dan Keselamatan Berlalu Lintas. Selanjutnya kepada Dr. Mulyanto SE, KPMM, Camat Ngalian, untuk kategori Inovasi Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekologis Masyarakat. Selanjutnya kepada Camat Semarang Barat, Kota Semarang, Bapak Dr. Eli Asmara SSTP MM, mendapatkan penghargaan dengan kategori Inovasi Sosial dan Penggerak Kreativitas Masyarakat. Berikutnya Bapak Aniseto Magno da Silva, Camat Semarang Tengah, untuk kategori Inovator Penggerak Kepedulian Sosial dan Ketangguhan Wilayah. Baik, selanjutnya selamat kepada Bapak Moh Agus Junaidi, Camat Pedurungan Kota Semarang, mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Inovasi Lingkungan Perkotaan. Selanjutnya kepada Ibu Camat Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Ibu Aldiana Kusumawati, untuk kategori Abdi Muda Visioner dan Penggerak Perubahan Daerah. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Darminto, SIPMM, Camat Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Negara Penggagas Program Ceting Bambu, Gerakan Pencegahan Stunting. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Muhammad Nasruddin, Camat Bandar, Kabupaten Batang, untuk kategori Abdi Penataan Wilayah Kecamatan sebagai daerah pendidikan unggul. Penerima penghargaan berikutnya Ibu Nurhayati Budi Wahyuning Tias, SOS MAP, Lurah Karanganyar Gunung Candi Sari, Kota Semarang, yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Responsif dalam penanganan aduan dan layanan kebencanaan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Hari Setio Yunanto, Kepala BLUD Trans Semarang, untuk kategori Transportasi Ramah Disabilitas, Inklusif, dan Berkelanjutan. Dan penerima penghargaan di sesi Abdi Hukum dan Pelayanan Publik yang terakhir adalah Kepala KPP Pratama Salatiga,
Bapak Rahmawan yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Transformasi Layanan Pajak dan Sinergi Digital. Ya, jangan lupa 2026 akan diterapkan untuk pajak Kortek. Iya, sudah daftar Kortek? Ya, Sudah ya, sudah. wajib ya, harus. Jangan lupa mulai dengan sistem Kortek. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik piala untuk bisa di tangan kanan dan piagam ada di tangan kiri. Pialanya untuk bisa diangkat sedikit lebih tinggi ya, biar semangat. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk para penerima penghargaan di sesi Abdi Hukum dan juga Pelayanan Publik. Baik. Oke, sudah cukup? Oke. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan apresiasi ini bisa menambah semangat gitu ya untuk melayani publik. Tadi saya agak kaget lihat videonya Bu Kasat Lantas. Ya, gimana? Banyak anggota BRIMOB, ternyata polisi cilik ya. Baik hadirin yang berbahagia, kita sekarang memasuki sesi ketiga penganugerahan Abdi Nagari Award 2025. Penghormatan bagi para insan pemerintah yang bekerja dalam senyap menata sistem, menguatkan tata kelola agar pemerintahan berjalan tertib, bersih, dan melayani. Dan mereka adalah arsitek kebijakan di balik layar, memastikan setiap program sampai pada tujuan. Setiap pelayanan menyentuh kehidupan masyarakat dan setiap amanah negara dijalankan dengan ketepatan, kecermatan, dan penuh tanggung jawab. Dalam langkah mereka tercermin komitmen akan perubahan yang berkelanjutan. Dalam dedikasi mereka terbangun kepercayaan bahwa birokrasi kita mampu bergerak semakin profesional, adaptif, dan humanis. Sebelum kami undang para penerima naik ke atas panggung, marilah kita simak terlebih dahulu jejak inspiratif dan karya nyata mereka melalui tayangan berikut ini. Loyalitas dan dedikasinya tertanam kuat sepanjang perjalanan karirnya sebagai aparatur sipil negara. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes One Andangwardoyo MSI, dalam setiap amanah yang diemban selalu menghadirkan keteladanan, loyal pada pimpinan, teguh menjaga marwah birokrasi, serta konsisten mendorong perubahan yang nyata bagi kemajuan pelayanan publik, utamanya di wilayah Wonosobo. Di bawah kepemimpinannya, birokrasi di Pemkab Wonosobo tidak hanya bekerja, tetapi bergerak lebih sigap, lebih tertata, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Komitmennya mencerminkan sosok abdi negara yang menjadikan integritas sebagai pijakan dan pengabdian sebagai nafas penggerak. Pak Andang, sosok ASN yang menyalakan inspirasi bagi Jawa Tengah dan khususnya Kabupaten Wonosobo. Di antara denyut perencanaan sebuah kota, hadir sosok yang bekerja dengan keteduhan, ketelitian, dan keteguhan. Kepala Bapeda Kota Semarang, Budi Prakosa STMT, merupakan sosok aparatur sipil negara yang tidak hanya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan tertib dan terukur, tetapi juga menempatkan manusia sebagai ruh dari setiap rancangan pembangunan. Budi Prakosa membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel, membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sehingga kebijakan tidak lahir dari jarak, melainkan dari pemahaman yang menyatu dengan kebutuhan warga. Bagi Budi Prakosa, keberlanjutan bukan sekadar garis target, melainkan keseimbangan yang harus dijaga antara pelayanan publik dan empati, antara regulasi dan realitas lapangan, antara pembangunan fisik dan kelestarian sosial maupun lingkungan. Dalam setiap langkah pengabdiannya, Larsita SE MSC, Inspektur Daerah Kota Magelang yang juga merangkap jabatan sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, hadir sebagai sosok aparatur yang menjaga tegaknya integritas. Larsita menunaikan tugas dengan kejujuran yang tidak goyah, tanggung jawab yang tertata, serta komitmen moral yang menjadi cahaya bagi birokrasi yang bersih dan berkelanjutan. Dengan inovasi dan keteguhan prinsip, Larsita memastikan setiap proses pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui dedikasi itulah namanya menjadi teladan bagi ASN Kota Magelang, sebuah pengingat bahwa integritas bukan hanya kewajiban, tetapi nafas yang menghidupkan pengabdian.
Sebagai pemimpin yang progresif, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto STMT, mampu menempatkan sektor energi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kemandirian daerah, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar sumber energi. Kepemimpinan Agus Sugiharto mencerminkan abdi negara yang tidak hanya berpikir tentang ketersediaan energi hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Agus Sugiharto mampu menyatukan visi pembangunan hijau dengan semangat kemandirian energi untuk Jawa Tengah yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Abdul Wahab, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, merupakan penggerak utama transformasi fiskal daerah melalui digitalisasi pengelolaan PAD dalam upaya optimalisasi PAD. Di bawah kepemimpinannya, Bapenda menghadirkan inovasi Sinema Om sebagai poros atau epicentrum elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, memperluas akses layanan pembayaran pajak dan retribusi, serta memperkuat edukasi perpajakan masyarakat. Beliau juga mendorong kolaborasi pentahelik dan kebijakan insentif seperti pemberian stimulus massal dan penghapusan denda PBB P2 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepemimpinan Abdul Wahab menegaskan komitmen pada tata kelola PAD yang inovatif, transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Insinyur Cici Sulastri SHMA, merupakan figur yang menegaskan peran strategis birokrasi ketenagakerjaan dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Di bawah kepemimpinannya, Disnaker Kendal mendorong penyerapan tenaga kerja melalui program relasi kerja yang menyelaraskan pelatihan berbasis kompetensi dengan kebutuhan industri sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kendal. Melalui layanan TIKA, informasi ketenagakerjaan diperluas hingga desa, memastikan akses yang lebih merata bagi masyarakat pencari kerja. Dalam situasi krisis pun, Cici Sulastri hadir cepat dan solutif, memfasilitasi penempatan ulang pekerja terdampak. Sosoknya merepresentasikan inovasi yang berpihak pada SDM lokal dan pengabdian yang menumbuhkan nilai manfaat bagi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardianto STMT, merupakan aparatur sipil negara yang menapaki pembangunan dengan komitmen yang jernih dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan bukan sekadar deretan proyek, melainkan proses yang hidup, dibangun melalui kolaborasi, partisipasi, dan kepercayaan. Nurudin Ardianto menghadirkan ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, menggerakkan warga untuk rela menghibahkan sebagian tanahnya demi pelebaran akses, serta turut merawatnya dengan kesadaran bersama. Sebuah bukti bahwa pembangunan sejati tumbuh dari gotong royong, bukan dari instruksi semata. Sebagai abdi negara Sekretaris DPRD Kota Semarang, Moh Imron mampu menghadirkan terang bagi masyarakat untuk memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan publik yang jujur, jelas, dan berkeadilan. Sekretariat DPRD Kota Semarang, OPD yang dipimpin Imron, berhasil membangun sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Semarang. Sebuah terobosan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Inovasi ini membuka akses publik terhadap berbagai regulasi daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjadi model penerapan e-governance di lingkungan legislatif daerah. Di balik dinamika demokrasi daerah, hadir sosok yang bekerja dengan ketenangan, kejernihan, dan komitmen tanpa jeda. Dr. Partono SHMM, Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, menghadirkan tata kelola sekretariat legislatif yang tidak hanya tertib dan efektif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan integritas sebagai pijakan dan profesionalisme sebagai nafas kerja, Dr. Partono menata pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mendukung kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan DPRD. Keterlibatannya dalam adeksi memperluas jejaring dan menguatkan kapasitas kelembagaan, menghadirkan praktik terbaik bagi sekretariat DPRD di seluruh Indonesia. Di tangannya, sekretariat bukan sekadar ruang administrasi, melainkan jembatan antara aspirasi rakyat dan denyut demokrasi daerah. Di tengah derasnya arus informasi, Dian Ariyanto memilih menjadi penjaga kebenaran. Melalui inovasi dan ketekunan, pria yang akrab disapa Arya itu menyalakan cahaya literasi digital, menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam ruang komunikasi yang jernih, cerdas, dan beretika.
Selaku ASN dalam jabatannya sebagai Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Publik Diskominfo Kota Semarang, Arya mengkolaborasi penanganan informasi hoax melalui aplikasi Jaga Fakta, sebuah kolaboratif lintas stakeholder dalam penanganan informasi hoax. Inovasi tersebut menjadi wujud nyata komitmen Arya dalam menangkal disinformasi dan membangun ruang publik digital yang sehat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para penjaga roda pemerintahan yang terus berputar demi kemajuan bangsa. Dan dengan penuh rasa bangga kami persilahkan seluruh penerima penghargaan pada sesi ini untuk maju dan naik ke atas panggung menerima piagam penghargaan serta trofi Abdi Nagari Award 2025. Kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk para penjaga roda pemerintahan yang terus berputar demi kemajuan bangsa. Kami undang yang pertama penerima penghargaan dalam sesi Abdi Pengelolaan Pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes One Andang Wardoyo MSI, dan mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Inspiratif Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilakan naik ke atas panggung Bapak Budi Prakosa, STMT, Kepala Bapeda Kota Semarang, PJ Sekda Kota Semarang, untuk kategori Tata Kelola Pemerintahan yang Humanis dan Berkelanjutan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ibu Larsita, SEMSC CGCAI, Inspektur Daerah Kota Magelang, PJ Sekda Kota Magelang, dengan kategori Abdi Integritas dan Keteladanan Publik. Selanjutnya kami persilahkan naik ke atas panggung Bapak Agus Sugiarto, STMT, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, untuk kategori Abdi Inovasi EBT dan Ketahanan Sumber Daya Energi. Dan selanjutnya selamat kepada Kepala Bapenda Kabupaten Kendal, Bapak Abdul Wahab Esos Mits Master Engineering, dengan kategori Inovator Tata Kelola Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Daerah. Selanjutnya Ibu Cici Sulastri, SHMA, Kepala Disper Rinaker Kabupaten Kendal, untuk kategori Inovator Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan ESDM. Baik, selanjutnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Bapak Nurudin Ardianto, STMT, mendapatkan penghargaan dengan kategori Pelopor Tata Ruang Humanis dan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya kepada Bapak Moh Imron, SHMH, Sekretaris DPRD Kota Semarang, untuk kategori Abdi Inovator Transparansi dan Informasi Hukum Publik. Baik, selanjutnya Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Dr. Partono SHMM, yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Inovasi dan Tata Kelola Sekretariat Legislatif. Dan yang terakhir Bapak Dian Arianto SS, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, untuk kategori Inovasi Kolaboratif Penanganan Informasi Hoax melalui aplikasi Jaga Fakta. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno SEMM beserta Direktur Radar Semarang untuk berkenan memberikan trofi penghargaan dan juga piagam. Ya, penghargaan pertama diserahkan kepada Bapak Dr. Andes One Andang Wardoyo, dan yang berikutnya
kepada Bapak Budi Prakosa, STMT, Kepala Bapeda Kota Semarang, yang mendapatkan penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkelanjutan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ibu Larsita SE MSC, Inspektur Daerah Kota Magelang yang juga PJ Sekda Kota Magelang untuk kategori Abdi Integritas dan Keteladanan Publik. Dan selanjutnya penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Sugiharto STMT. Mendapatkan penghargaan dengan kategori Abdi Inovasi EBT dan Ketahanan Sumber Daya Energi. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Agus Sugiharto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Bapak Abdul Wahab, Esos, Kepala Bapeda Kabupaten Kendal. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kepala Disparinaker Kabupaten Kendal, Ibu Cici Sulastri, SHMA, mendapatkan kategori Inovator Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan SDM. Berikutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Nurudin Ardianto STMT untuk kategori Pelopor Tata Ruang Humanis dan Pembangunan Berkelanjutan. Baik, selanjutnya penghargaan diberikan kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang, Bapak Moh Imron SHMH, dengan kategori Abdi Inovator Transparansi dan Informasi Hukum Publik. Penghargaan diberikan kepada Bapak Dr. Partono, Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang dengan kategori Abdi Inovasi dan Tata Kelola Sekretariat Legislatif. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, Bapak Dian Arianto SS, yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Inovasi Kolaboratif Penanganan Informasi Hoax melalui aplikasi Jaga Fakta. Baik, selanjutnya para penerima penghargaan akan berfoto bersama seperti tadi ya posenya ya, yang kanan piala dengan agak sedikit naik, pialanya dinaikkan sedikit. Baik. Ya, cukup sepertinya sudah cukup. Baik, selamat untuk para penerima penghargaan dan kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno SEMM untuk mohon untuk tetap berada di atas panggung memberikan sambutan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Radar Semarang Pak Baihaqi, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan Bu Balkis, yang kami hormati rekan saya Sekda Wonosobo. Tadi itu pada nanya bacanya one apa wan itu. Yang kami hormati Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak saya sebut satu-satu yang telah menerima penghargaan dari Radar Semarang, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi keselamatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir pada malam penganugerahan Abdi Nagari Award tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini kalau saya ketemu orang itu yang ditanya besok kesepedaan di mana Pak? Gitu. Kalau enggak besok lari di mana Pak?
sepeda, Bapak sekalian, saya bersepeda pertama kali itu ada hubungannya dengan Jawa Pos, Pak Bayaki. Jadi waktu itu Pak Ganjar membuat kebijakan setiap hari Jumat tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke kantor. Dan itu sebelumnya saya juga sudah sering ke kantor nyepeda sebetulnya, tapi masih sepeda sayur Pak, sepeda whimsicle waktu itu. Setelah ada kebijakan itu, saya terus beli sepeda MTB waktu itu. Karena saya senang sepeda, meskipun saya juga sekolah dulu juga nyepeda, tapi saya memang pengen banget ke kantor itu nyepeda. Jadi waktu ada kebijakan hari Jumat tidak boleh membawa kendaraan bermotor, saya itu pagi-pagi jam 5, jam setengah 6 itu saya keluar nyepeda, enggak ke kantor Pak Bayaki, saya ke Bawen malah. Saya nyepeda ke Bawen, tapi masih menaik MTB. Dalam waktu 2 bulan, ada event namanya Grand Pondo Jawa Pos Prambanan. Ya, waktu itu saya datang ke toko sepeda saya MTB, saya nanya, di toko itu tempat daftar. Saya nanya namanya Pak Yu yang betulin sepeda saya. Pak Yu, aku nak melu iki nganggo MTB iso ora gitu. Ya iso wae Pak, tapi paling ketinggalan gitu. Paling ketinggalan. Lah ben ra ketinggalan piye? Ya ganti sepeda balap gitu. Iku udah dicendel ya Pak, dicendel kayak di situ. Lah iki lho Pak, iku ukuranmu gitu. Waktu itu sepeda bekas Pak, Giant Propel. Sampai sekarang masih saya pakai. Di 2016, saya langsung ikut event Grand Pondo Jawa Pos Prambanan 180 kilo waktu itu Pak. 180 kilo. Itu dari alun-alun barat Yogyakarta ke selatan, sampai ke Kulon Progo naik ke Waduk Sermo ke utara, sampai ke Cangkringan, turunnya di Prambanan Pak waktu itu. Itu saya menemukan yang istilah sampai sekarang saya masih pakai, karena saya waktu naik di Waduk Sermo itu nanjaknya luar biasa, banyak yang kram, banyak yang jatuh. Itu ada orang lagi pada naikin kayu sengon di kendaraan, saya lewat di sebelahnya. Mereka bilangnya gini, Pak, tabahkan hatimu ya Pak gitu. Jadi kalau ditanjakan itu tabahkan hatimu. Jadi sampai sekarang masih saya ingat-ingat itu. Setelah itu, karena waktu itu Jawa Pos luar biasa, terus bikin event di Malang saya ikut, terus bikin event Suramadu, dari Surabaya muter Madura itu 243 kilo waktu Pak, dari start jam 6 pagi, finish sampai Kenjeran itu jam 6 sore. Setelah itu saya ikut Bromo.com ya, Bromo. Kalau Bromo sekarang saya sudah hampir 6 kali Pak naik ke Bromo. Terus bahkan ada event Grand Pondo Tondano, itu juga Jawa Pos menyelenggarakan. Di Sulawesi saya juga ikut. Jadi kalau saya ini bersepeda, saya punya sejarah dengan Jawa Pos Pak. Kenapa kok saya olahraga Pak, Bapak sekalian? Sejak saya olahraga itu saya merasakan saya jarang sakit Pak. Jadi jarang sakit. Terus olahraga itu adalah aktivitas yang energinya positif. Mungkin kalau Bapak sekalian yang biasa olahraga, pasti olahraga nggak ada yang sedih Pak. Orang olahraga pasti nggak sedih. Kalau orang sepeda itu sedih, berarti tidak diizinin sama istrinya paling Pak. Jadi kalau olahraga itu energinya positif dan pasti bahagia Pak. Orang olahraga itu bahagia, minimal ketemu temennya ya. Orang sepeda itu kalau ditanjakan Pak, yang kuat bahagia, yang enggak kuat itu juga bahagia. Karena apa? Berbahagia membahagiakan yang kuat Pak, karena dibully habis-habisan. Dibully habis-habisan, bahkan fotonya itu setahun pun masih dikeluarkan untuk membuli Pak kalau orang olahraga. Saya juga kenapa saya sering ikut event olahraga, karena kami juga pengen mendorong
untuk masyarakat Jawa Tengah itu hidup pola sehat. Salah satunya adalah olahraga. Dan kami juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa kita pengen mendorong yang namanya sport tourism, Mbak, sekalian. Sport tourism, karena ini juga teman-teman Pak Endang ini juga ada event berbagai, salah satunya adalah di Caldera Trail Run. Ini juga luar biasa, dari tahun ke tahun meningkat. Itu kalau nggak ada event di Caldera Trail Run, nggak mungkin orang sebanyak itu hadir di Tambi, Pak. Hadir di Tambi. Kemarin kita juga event Bank Jateng Borobudur Marathon, Bapak sekalian, itu pesertanya 11.500 pesertanya. Itu asumsi bahwa istrinya, bahwa pasangannya berarti dikalikan 2. Belum kalau itu dikalikan bawa anak, ya, bawa anak. Itu udah hampir 66.000 orang hadir di kawasan Borobudur. Di tahun 2024 kemarin perputaran uang itu hampir 74 miliar. Kemarin juga mungkin yang lagi rame, lagi viral event yang ada di Karanganyar yang namanya Seksorogo, Pak. Kebetulan saya juga ikut yang kategori 30, kemarin yang meninggal itu yang di kategori 15. Di event-event seperti itu memang butuh kesiapan, Bapak sekalian, butuh kesiapan. Yang namanya trail run itu berbeda dengan lari biasa. Road run sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kemarin yang kategori 15 itu dinamakan fun trail run, karena itu paling fun sebetulnya, karena ada kategori yang 120 kilo, Pak. Itu 2 hari mereka lari. Ada yang kategori 80, ada yang kategori 50. Yang 50 itu cut off time-nya hampir 20 jam. Ya. Kalau yang 30, cut off time-nya itu 10 jam. Yang di trail run itu, Pak sekalian, ini mungkin buat edukasi semua bahwa yang namanya ikal trail run itu ada 2 jarak, ya. Jaraknya tadi kayak kalau saya yang ikut adalah 30 kilo, itu jaraknya 30 kilo, Pak. Tapi ada satu lagi yang namanya elevasi gain, Pak. Elevasi gain itu adalah ketinggian. Ketinggian, jadi kan naik, karena trail run itu kan naik gunung. Yang kemarin saya ikut adalah elevasi gainnya adalah 1.700 meter. Ketinggian ini dikonvensi dengan jarak bahwa setiap kenaikan 100 meter ke atas itu sama dengan 1 kilo, Pak. Berarti kalau 1.700 itu berarti 17 kilo. Meskipun 30 kilo, tapi elevasi gainnya 1.700, sehingga saya sebetulnya masuk kategori kalau lari datar, Pak, itu 47 kilo. Yang 15 kilo kemarin itu elevasi gainnya adalah 1.200. Jadi sama dengan lari 15 ditambah 12 kilo. Berarti apa? 27 kilo. Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian, yang orang ikut lari jangan sampai hanya sekedar FOMO. Ya, ini kan banyak yang FOMO, takut ketinggalan zaman gitu. Karena sebenarnya pengennya sehat, pengen bahagia, tapi karena nggak siap, ya nggak siap. Kalau dokter Tirta itu bahasanya gini, Pak. Kalian kalau sudah ikut daftar, ya sudah registrasi daftar, kalian tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Latihan. Jadi harus latihan, Pak. Kalau merasa tidak mampu, jangan start. Do not start. Karena apa? Itu adalah tanggung jawab di pribadi. Karena segala event sudah ada prosedurnya, ada tata kelolanya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, Pak sekalian. Ini bicara masalah olahraga, karena Mas MC juga biasanya juga muter-muter di Simpang 5 ya, di sepedaan juga. Bapak sekalian, kami masuk di acara ini, Pak sekalian, nanti sebagai ini saja bahwa kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi Radar Semarang yang mengadakan kegiatan mengapresiasi rekan-rekan kami, ya, rekan-rekan kami ASN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa ini tentu saja
apresiasi ini bukan apresiasi ya, yang diharapkan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana melayani masyarakat ini dinilai ya dari pihak eksternal, dari pihak eksternal ini menjadi ukuran yang lebih objektif, Tanggung jawab kita luar biasa sekalian, bahwa tadi berbagai kategori masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah energi dan sebagainya, dan lebih banyak bicara masalah inovasi ya Pak Bayaki, inovasi ini sebetulnya kalau bahasanya itu adalah sunatullah, pasti orang berinovasi Pak, karena begitu kita menghadapi sesuatu kita harus berinovasi. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa untuk melayani masyarakat itu tentu saja kita harus inovasi bagaimana pelayanan itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Kita itu yang punya tanggung jawab amanah ya. Bagaimana tidak berinovasi? Orang yang mau nyuri aja berinovasi Pak. Orang mau berbuat jahat itu semua berinovasi, nggak ada yang nggak berinovasi. Karena apa? Orang nyuri nanti tahu gini ketahuan, dia pasti nyari inovasi supaya tidak ketahuan. Coba orang mau berbuat jahat aja berinovasi, apalagi yang kita ya, yang mau berbuat baik, dan itu apa yang kita lakukan adalah amanah yang harus kita tunaikan Bapak sekalian. Mungkin kami mengingatkan kami pribadi dan doa sekalian karena kita semua menjadi ASN, saya sering menyampaikan kepada teman-teman kalau di provinsi mungkin udah bosan, mungkin saya sering menyampaikan ini bahwa kita itu menjadi ASN nggak ada yang maksa Pak. Yang duduk di sini ada yang dipaksa menjadi ASN? Boleh tunjuk jari? Ada enggak? Ada enggak Pak Bu? Enggak ada yang dipaksa Pak. Enggak ada yang dipaksa. Dengan sukarela menyerahkan diri menjadi abdi Pak. Abdi bukan tuan. Menjadi abdi. Dengan sukarela menyatakan diri untuk menjadi abdi. Ya. Nah inilah yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, yang namanya revolusi mental ASN itu adalah bisa menyadari posisi ini Pak. Bisa menyadari posisi kita itu menjadi abdi. Itu adalah revolusi mental. Ya. Karena apa? Bahwa paradigma lama Bapak sekalian, menjadi pegawai negeri, menjadi ASN itu seperti derajatnya naik. Padahal sebaliknya Bapak sekalian, menjadi ASN itu derajatnya turun. Karena apa? Menjadi abdinya masyarakat. Yang tadinya kita tuan karena rakyat biasa, masyarakat itu. Begitu menjadi ASN kita menjadi abdinya Pak. Menjadi abdinya. Sama lah, Bapak sekalian ada yang bantu di rumah. Ya. Mohon maaf kalau disebut pembantu rumah tangga di rumah. Kalau mereka merasa berkuasa, mereka yang ngatur, itu jenengan berkenan apa tidak? Malah justru minta dilayani, yang bantu di rumah itu malah minta dilayani jenengan semua, kira-kira berkenan apa tidak? Saya yakin jenengan tidak berkenan. Itu sama persis masyarakat sekalian. Sama persis masyarakat. Jadi posisi masyarakat seperti panjenengan di hadapan yang bantu jenengan di rumah itu. Nah, itulah revolusi yang harus kita sampaikan, harus kita ingat-ingat kembali bahwa kita itu adalah abdi. Abdi masyarakat sekalian. Apakah abdi kita menjadi abdi masyarakat itu cuma-cuma? Tidak cuma-cuma Bapak sekalian. Karena kita semua mendapat kompensasi yang namanya gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mari kita pandang bukan karena kita mempunyai SK ASN. Jadi kalau zaman dulu namanya beslit Pak. Ya namanya sekarang orang sebut surat keputusan, SK sebagai PNS. Jadi kita mendapat gaji dan tunjangan tiap bulan bukan karena SK. Pandanglah itu bahwa gaji dan tunjangan itu adalah harus kita kompensasi dengan aktivitas yang menjadi amanah kita, yang menjadi tanggung jawab kita adalah melayani masyarakat dengan baik. Ya. Gaji dan tunjangan itu harus ditunaikan Bapak sekalian, harus ditunaikan. Saya sering mengingatkan ke teman-teman dan mengingatkan saya diri sendiri, apakah kita pernah menghitung Bapak sekalian, gaji dan tunjangan kita tiap bulan itu sudah imbang apa belum aktivitas yang kita lakukan untuk melayani masyarakat?
Kita pernah menghitung itu apa tidak Bapak sekalian? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Itu sama dengan kita kalau di rumah, kita sedang bangun rumah Bapak sekalian, merehab rumah, ada tukang, ya. Ada tukang. Kira-kira tukang itu bekerja 1 jam, istirahatnya 5 jam gitu. Tapi dia minta digaji sehari. Kira-kira jenengan berkenan apa tidak? Saya yakin tidak berkenan. Itu sama, mari kita tanamkan pada diri kita juga. Aktivitas kita sehari itu, apakah kita menjalankan amanah sehari itu sesuai dengan yang seharusnya. Dan sudah imbang dengan gaji dan tunjangan yang kita terima. Bisa jadi Bapak sekalian, itu masih banyak kurangnya yang kita lakukan. Sehingga di rezeki kita itu mungkin belum halalan thayyibah. Belum halalan thayyibah. Karena apa? Belum imbang dengan aktivitas yang harus kita lakukan. Di kita semua pemerintah sudah membentuk Basnas Bapak sekalian. Basnas. Sehingga kita punya kewajiban untuk bisa menyisihkan harta kita, karena tadi hitungan kita mungkin nggak imbang antara aktivitas yang kita dengan yang kita peroleh, supaya rezeki kita itu benar-benar halalan thayyibah, tapi harus ada yang kita keluarkan untuk mereka yang berhak. Nah, untuk mengeluarkan sudah ada saluran yang resmi dari pemerintah dengan ada dibentuk namanya Basnas. Di teman-teman Bapak sekalian di kabupaten kota juga ada, di provinsi juga ada. Kenapa kok kami menyarankan di Basnas Bapak sekalian? Karena kita tadi sampaikan bahwa kita itu adalah abdinya masyarakat, dan di penyelenggara pemerintah banyak program-program yang tidak semuanya bisa di-cover dari dana APBN maupun APBD. Nah, sumber itulah yang bisa kita kelola supaya bisa kita sinergikan dengan program-program pemerintah secara lebih mudah. Karena apa? Basnas lebih mudah kita sinergikan dengan program-program kita. Sehingga sumber daya yang ada itu, karena itu adalah bagian dari amanah kita, tentu saja supaya kita bisa kelola, bisa kita arahkan untuk percepatan penyelesaian target kinerja yang menjadi tanggung jawab kita semua Bapak sekalian. Tadi saya menyampaikan kenapa kok saya mengatakan bahwa gaji dan tunjangan itu tidak hanya sekedar SK Bapak sekalian. Kalau kita memandang gaji itu hanya karena SK, kalau kita diminta aktivitas, konsekuensinya biasanya akan mengharapkan kompensasi yang lain. Karena gaji itu seperti sudah wajib, mau duduk, mau tidur, ya, mau nungsep, mau apa, tetap tiap bulan terima itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita. Kalau kita menganggap itu hanya karena SK, kita kalau dimintai melakukan aktivitas mengharapkan kompensasi yang lain. Nah, kompensasi yang lain itu adalah kompensasi yang tidak seharusnya, dan itulah kita bicara masalah integritas Bapak sekalian. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga integritas? Mari sama-sama kita ingat kembali ke kitohnya, kita itu ASN adalah abdinya masyarakat. Dan abdi masyarakat kita tidak cuma-cuma sudah mendapat gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan inilah yang harus kita kompensasi dengan aktivitas yang seharusnya. Dan saya yakin dari teman-teman tadi yang menerima penghargaan bahwa spirit kita bekerja, bahwa kita sering menyatakan bekerja adalah ibadah. Ya. Bekerja adalah ibadah. Itu mudah diucapkan Bapak sekalian. Tapi implementasinya tidak mudah. Kalau kita menyatakan bahwa bekerja adalah ibadah. Kunci ibadah diterima apa Bapak sekalian? Ya, ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas diucapkan juga gampang, tapi pelaksananya tidak mudah. Ya. Ikhlas itu apa sih? Kalau yang Islam tentu saja hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridhonya manusia. Sehingga kalau kita pengen ikhlas, jangan pernah mengharapkan kompensasi dari manusia. Sehingga kalau kita bekerja, kita tidak perlu melihat respon dari yang kita layani. Ya, mau berterima kasih, mau apa, yang penting apa yang kita lakukan sudah optimal, sesuai dengan tanggung jawab kita. Bagaimana kita ikhlas, itu bisa terwujud dari pancaran wajah kita Bapak sekalian. Seperti jenengan sekarang ini kan ikhlas semua ini, ikhlas semua. Jadi kelihatan orang ikhlas sama tidak. Apalagi kalau teman-teman yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti Ibu Anu dari rumah sakit,
Rumah sakit itu kira-kira orang sakit pengen cepat sembuh, kira-kira mudah marah apa tidak? Ya pasti mudah marah. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Nah itulah ikhlas itu benar-benar teruji, ya benar-benar teruji. Bagaimana melayani dengan senyum, mau dimarahi kayak apapun kita sabar, ya kita tidak merespon yang sebaliknya. Itu adalah wujud benar-benar kita menjadi ASN yang menjadi abdinya masyarakat Bapak sekalian. Mungkin itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak sekalian yang sudah menerima penghargaan. Tentu saja ini akan menjadi spirit panjenengan semua untuk bekerja lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi ASN-ASN lain untuk lebih meningkatkan kinerja dan inovasi, bagaimana bisa menjalankan tugas dengan baik, bagaimana mencapai target kinerja lebih cepat. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat Bapak Sekda untuk kembali ke atas panggung karena tadi di bawah saja ya, karena kita akan berfoto bersama dengan seluruh penerima penghargaan baik dari sesi kategori pertama. Ya, abdi pendidikan dan juga kesehatan, abdi hukum dan pelayanan publik serta abdi pengelolaan pemerintahan. Iya, seperti Pak Sekda itu 2 minggu yang lalu baru saja ikut not course ya. Apa itu? Itu sepeda jarak jauh dari Semarang Batu Raden, besoknya lari. Wih, luar biasa. Kalau saya juga mau ikut lari lomba lari. Saya juga alumni not course Pak, yang Tawangmangu Pak. Iya kan Pak? Iya, Tawangmangu, cuma sampai pasar Tawangmangu, enggak sampai Cemoro Sewu. Pulangnya beli timus ya. Betul. Beli timus Tawangmangu. Oke, sudah siap untuk bisa berfoto bersama? Baik, silakan para penerima, ada yang bisa duduk di depan dan kemudian mungkin bisa di atas panggung. Agar nanti komposisi gambarnya juga jauh lebih bagus ya. Iya, oke, kami ucapkan selamat ya sekali lagi untuk para penerima penghargaan dari berbagai kategori ya, tadi kategori pendidikan dan kesehatan, kemudian kategori hukum dan pelayanan publik, serta kategori pengelolaan pemerintahan. Baik, terima kasih. Cukup, baik, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih Bapak Sekda. Juga para penerima penghargaan. Dan kami persilakan untuk bisa kembali duduk di kursi semula. Atas nama Jawa Pos Radar Semarang selaku penyelenggara, saya Sulis SA. Dan saya Septi Wulandari. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada malam penganugerahan Abdi Nagari Award 2026. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah hidup kita. Malam ini kita telah menyaksikan wajah-wajah pengabdian terbaik negeri. Para abdi nagari yang bekerja dengan hati, menata masa depan dengan integritas, inovasi, dan kasih untuk sesama. Penghargaan boleh usai, namun semangat yang mereka nyalakan akan terus hidup menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur dan masyarakat untuk bersama membangun negeri yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Atas nama Jawa Pos Radar Semarang dan Radar Semarang Academy, terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di Abdi Nagari Award Jawa Pos Radar Semarang berikutnya. Tempat pengabdian selalu menemukan maknanya. Tempat pengabdian selalu menemukan maknanya.